Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini ialah Yesus terangkat ke surga. Sahabatku, ketika kita merayakan Paskah, tentu kita akan membicarakan apa yang terjadi atas diri Tuhan Yesus, bukan? Kita membicarakan bagaimana Yudas mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada imam-imam kepala agama Yahudi, agar Yesus bisa ditangkap lalu dibunuh. Kita juga membicarakan saat Yesus di Taman Getsemani ketika ia berdoa kepada Bapanya. Dan saking sedihnya dan kegentarannya yang hebat, ia sampai berpeluh, bercampur darah. Kita juga membicarakan penangkapan Yesus oleh sekelompok orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Setelah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya ke pengadilan agama. Dan di sanalah juga Petrus menyangkal Yesus. Seterusnya Yesus dihadapkan kepada pemerintah penjajah serta raja bangsa Yahudi, yakni Herodes. Dan berakhir pula dengan keputusan di tangan pemerintah Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Sejak pengadilan demi pengadilan itu Yesus mulai disiksa. Dan akhirnya disalibkan dan mati. Para murid Yesus sedih dan sangat ketakutan. Tetapi 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus itulah yang biasanya kita rayakan di pagi hari pada hari Minggu Paskah. Dan cerita Alkitab kita tahu bahwa orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Dengan bahagia, Maria Magdalena menceritakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid Yesus yang lain. Setelah bangkit dari kematian, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus menyapa murid-muridnya dan meyakinkan mereka bahwa Dia telah bangkit dan mengutus para murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Sahabatku, setelah Yesus bangkit dari kematian dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai peristiwa, apa yang kemudian terjadi? Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50-53 yang mengatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat, itulah yang terjadi setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang terakhir kepada muridnya. Pertama, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Pada saat Yesus mulai terangkat ke surga dan terpisah dari mereka, para murid sujud menyembah Yesus. Lalu apa yang terjadi pada para murid ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga? Sahabatku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati, para murid bersedih dan ketakutan. Ketika Yesus bangkit, masih ada keraguan-raguan daripada para murid. Namun akhirnya mereka percaya dan bersukacita. Ketika Yesus menampakkan diri bahkan hidup dan makan minum bersama para murid, maka para murid yang awalnya ragu kemudian menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, mereka sujud menyembah Yesus, lalu pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita dan senantiasa memuliakan Allah. Para murid tidak bersedih lagi. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Dan mereka juga percaya Yesus terangkat ke surga ke rumah Bapanya, karena Yesus telah mengatakan itu sebelumnya. Para murid sungguh berbahagia bisa menyaksikan kenaikan Yesus ke surga.
Ini satu peristiwa yang luar biasa bagi para murid Yesus, yang membuat mereka terus memuliakan Allah. Dan ini juga sangat menentukan bagi kehidupan dan pelayanan mereka selanjutnya. Sahabatku, kita tidak bisa menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Lalu apakah kita tidak bersukacita? Kita patut bersukacita karena Yesus adalah Tuhan kita juga. Kita patut bersukacita karena Yesus juga mengasihi kita. Kita patut bersukacita karena Yesus di surga saat ini menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Kita juga patut memuliakan Tuhan Yesus karena Ia memang layak kita muliakan. Karena Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan karena Ia memerintah di bumi dan di surga. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini belum dapat bersukacita atas terangkatnya Yesus ke surga? Apakah kita saat ini juga belum bisa memuliakan Tuhan Allah karena terangkatnya Yesus ke surga? Jikalau seseorang belum sungguh percaya, apakah sebenarnya yang membuat dia belum bisa mempercayainya? Mungkin saja seseorang belum bisa percaya bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke surga karena ia merasa bukan orang berdosa, sehingga tidak membutuhkan Yesus. Mungkin saja ia merasa suci dan bersih dalam hidup ini, sehingga ia tidak membutuhkan penebus untuk mengampuninya dan menghapus dosanya. Mungkin juga ia merasa bahwa ia dapat mengandalkan dirinya sendiri dengan kebaikan dan kesalehannya untuk mencapai surga. Dan oleh sebab-sebab itulah menganggap Yesus tidaklah terlalu penting baginya. Pengorbanan hingga kematian Yesus, kebangkitan serta kenaikan ke surga bukanlah hal yang penting. Sekali lagi, sangat mungkin semua alasan tadi bisa membuat seseorang tidak sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabatku, semua manusia adalah orang berdosa. Demikianlah kata firman Tuhan. Dan bahwa seseorang berdosa tidak mungkin mempunyai tempat di surga. Karena surga adalah tempat yang suci dan kudus. Tempat bersemayam Allah Bapa. Oleh sebab itu, bila seseorang ingin berada di surga nantinya, maka ia harus bersih dari dosa. Dosa-dosa manusia harus dihapuskan, harus dilenyapkan. Dan hanya satu kuasa, satu pribadi yang bisa menghapus dosa manusia. Pribadi yang berkuasa itu adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dunia untuk menebus manusia dari hukuman dosa, sehingga manusia layak berada atau tinggal di surga. Bagi manusia berdosa yang percaya kepada Yesus, percaya akan kelahirannya, akan kematiannya, akan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga, manusia itu akan berada di surga bersama Yesus. Jadi sahabatku, sekali lagi, bahwa hanya satu yang bisa membuat manusia, siapa saja, Anda dan saya, akhirnya dapat bersukacita atau terangkat ke surga bersama Yesus, karena kita percaya. Sekali lagi, percaya saja. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengasihi kita. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan percaya bahwa Yesus saat ini sedang menyiapkan tempat di surga untuk kita. Bila Anda, sahabatku, percaya itu semua, maka kita sama-sama bisa bersukacita dan memuliakan Allah. Sahabatku, saya mengundang Anda. Marilah kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, agar kita bisa bersukacita dan memuliakan Tuhan Allah yang hidup ini. Dan agar kelak kita juga diangkat ke surga yang mulia oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.